Kita ke berita pertama, pemirsa. Politikus PDIP Arya Bima angkat bicara soal rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurut Arya Bima, pertemuan tersebut merupakan suatu hal yang pasti dan hanya tinggal menunggu waktu. Politikus PDI Perjuangan Arya Bima angkat bicara soal rencana pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurutnya, pertemuan tersebut hanya tinggal menunggu waktu. Akan tetapi, Arya Bima meminta rencana pertemuan itu tidak dikaitkan dengan politik transaksional. Sebaliknya, pertemuan itu nantinya diyakini akan memberikan konektivitas di antara keduanya. Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Nanti kan kalau dari PDIP benar ya, pertemuan antar tokoh politik, antar tokoh bangsa, apalagi setingkat Ibu Mega dan Pak Prabowo, saya yakin seyakin-yakinnya pasti akan bertemu. Hanya timingnya ini jangan urusan-urusan yang menyangkut transaksional, karena itu bukan motif Ibu. Kalau pertemuan ini ya supaya ada suasana yang lebih teduh, bagaimana pertemuan itu akan memberikan suasana rakyat, suasana bangsa ini untuk semakin lebih bersatu. Yang tidak boleh pertemuan dua tokoh itu selalu dikaitkan dengan hal yang sangat transaksional, apalagi dengan koalisi dan tidak koalisi, ya kan? Kemudian berapa jatah yang akan dinegosiasikan, nggak ada, ya. PDI Perjuangan sangat paham betul bagaimana Pak Prabowo sebagai pilpres pemenang pemilu tentu akan punya prerogatif, ya. Pertemuan itu akan tahu suasana batin masing-masing. Kalau Pak Prabowo memerintah itu seperti apa ke depan, tadi disebutkan harus ada interkoneksitas antar generasi dan antar pemimpin bangsa ini. Itu saya kira akan dibicarakan. Kemudian hal-hal yang menyangkut kalau toh Ibu Mega ada di luar kekuasaan, itu pun juga akan semakin dipahami oleh Pak Prabowo. Ibu juga akan bisa memahami Pak Prabowo sebagai presiden terpilih yang akan menyusun kabinet. Saya kira itu pertemuan itu menjadi penting. Suasana kebatinan kedua beliau akan saling mengetahui, terutama nanti pada saat kalau Pak Prabowo di dalam pemerintahan dan memimpin pemerintahan dan Ibu Mega selaku PDI menjadi mitra Pak Prabowo di dalam proses berdemokrasi sebagai konsekuensi pemilihan langsung. Rencana pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga diakui oleh Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani. Puan memang belum mengungkap kapan pertemuan akan dilaksanakan. Namun, kemungkinan pertemuan antara Prabowo dan Megawati akan dilakukan sebelum pelantikan Presiden terpilih. Silaturahmi penting, akan ada pertemuan, insya Allah ya, bahwa akan ada pembicaraan sampai ke situ, kita tunggu saja. Terkait rencana pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega di mana ya? Ya nanti kalau sudah pada waktunya pasti teman-teman media juga pasti tahu. Ini kan disebut sebelum 20 Oktober pelantikan yang tadi. Insya Allah, iya. Akankah rencana pertemuan keduanya bakal berbuah koalisi di pemerintahan mendatang? Tim TV One mengabarkan. Kita ke berita lainnya, pemirsa. Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono bersilaturahmi ke kediaman mantan gubernur DKI Jakarta Sutioso di Bekasi, Jawa Barat. Pasangan yang diusung oleh Kim Plus itu berdiskusi dengan Bang Yos tentang beragam persoalan Jakarta. Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono menyambangi kediaman mantan gubernur DKI Jakarta Sutioso atau Bang Yos di kawasan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. RK kemudian diajak Sutioso berkeliling ke dalam Museum Bang Yos yang berada di belakang kediamannya. Museum Bang Yos berisikan diorama, replika, patung, foto dan koleksi motor hingga mobil, serta beragam piagam penghargaan selama Sutioso berkarir di militer hingga menjadi gubernur DKI Jakarta. Usai melakukan pertemuan secara tertutup,
Sutioso menyebut banyak berdiskusi dengan pasangan yang diusung oleh Kim Plus tersebut tentang beragam persoalan Jakarta. Pak Sutioso juga mengingatkan agar jadi pemimpin harus mahir dalam berkomunikasi kepada rakyat, ya, sehingga membereskan urusan tidak harus dengan drama-drama, tapi dengan pendekatan kemanusiaan. Contohnya membereskan Keramat Tunggak misalkan, menjadi Islamic Center tanpa banyak keributan, menunjukkan skill dalam negosiasi dalam masyarakat juga harus dimiliki gubernur-gubernur yang akan ada di pusat Indonesia ini, kira-kira begitu. Ridwan Kamil mengaku mendapat nasihat agar selalu mengedepankan komunikasi ke masyarakat dalam menyelesaikan setiap persoalan. Saya sebagai senior yang kebetulan pernah menjabat 10 tahun lamanya, 97 sampai 2007, tentu saja wajib ya menerima dan memberikan sedikit pengalaman, mungkin berguna saat beliau juga terpilih nantinya. Gitu. Saya memberikan beberapa informasi tentang Jakarta, hal penting yang harus diketahui, juga masalah-masalah klasik yang tidak terselesaikan atau belum terselesaikan sampai sekarang, katakan seperti banjir, seperti macet, masalah kependudukan. Saya bincang-bincang bersama tadi. Gitu. Kedatangan Ridwan Kamil dan Suswono ke kediaman Bang Yos dilakukan untuk silaturahmi menjelang pelaksanaan Pilkada Jakarta 27 November 2024 mendatang. RK sebelumnya juga telah menemui mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Dari Bekasi, Jawa Barat, Aurelia Zafira, Teddy Suendi, TV One mengabarkan. Sementara pesaingnya bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta Rano Karno menerima kunjungan dari organisasi masyarakat Forum Komunikasi Anak Betawi atau Forkabi. Silaturahmi dilakukan dalam rangka penjajakan dukungan menjelang Pilkada Jakarta. Bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno hari ini menerima kunjungan Forum Komunikasi Anak Betawi atau Forkabi di Warung Garasi Sidul, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ketua Umum Forkabi Abdul Goni beserta rombongan tiba sekitar pukul 10 pagi. Sementara Rano Karno didampingi oleh juru bicara tim pemenangan Pramono Anung Rano Karno, Ciko Hakim. Pertemuan keduanya kemudian berlangsung secara tertutup. Usai pertemuan, pemeran karakter Sidul ini mengatakan mereka memiliki komitmen yang sama dalam membangun kebudayaan Jakarta. Rano Karno mengatakan dirinya ingin Pilkada Jakarta berlangsung lancar tanpa memandang kesukuan. Keluarga dari Forkabi memberikan kepercayaannya lah. Mudah-mudahan Mas Pram dengan saya bisa lancar di Pilkada DKI kali ini. Jadi sekali lagi teman-teman, ya inilah salah satu tanda bahwa kita ingin sekali Pilkada ini berjalan dengan happy, bahagia. Tidak harus kita bicara tentang identitas, kesukuan, tapi walaupun itu menjadi bagian aspirasi yang harus saya tangkap karena ada harapan di belakang nanti di saat kita memang membangun Jakarta. Ketua Umum Forkabi Abdul Goni mengakui bahwa kunjungannya ini sebagai awal penjajakan. Ia pun berharap Jakarta bisa dipimpin oleh orang yang paham tentang adat istiadat Jakarta. Tentu ini dalam taraf penjajakan semua, ya. Kita tidak tahu di hari esok atau di lusa dan sebagainya, ya. Insya Allah lah kita berdoa aja. Semoga Jakarta diberikan pemimpin yang betul-betul amanah, yang mengerti adat istiadat Jakarta itu sendiri. Jadi jangan sampai nanti ada orang Jakarta yang betul-betul mampu untuk mengolah Jakarta, ya, kita kesampingkan. Karena orang lain juga belum tentu ngerti adat istiadat Jakarta. Setelah menerima kunjungan dari Forkabi, Rano Karno selanjutnya akan berkunjung ke kediaman putra Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, yaitu Guntur Soekarno Putra di Kebayoran Lama, Jakarta. Dari Jakarta, Yulinda Tridewi, Ahmad Samsudin, TV One mengabarkan. Sekarang kita ke berita lainnya pemirsa. Presiden Joko Widodo hari ini bertolak ke Ibu Kota Nusantara. Beritanya akan hadir sesaat lagi, tetap di Kabar Pemilu Kada. Pemirsa, Presiden Joko Widodo hari ini bertolak ke Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur untuk melakukan serangkaian kegiatan. Informasi selengkapnya akan kami berikan untuk Anda di mana Presiden Joko Widodo hari ini mulai melakukan pertemuan
dan memberikan pengarahan kepada para pejabat TNI dan Polri yang digelar di Ruang Nusantara Istana Negara. Dalam sambutannya, Presiden meminta agar TNI dan Polri membantu memastikan stabilitas keamanan. Untuk menjaga stabilitas itu, butuh peran anggota TNI dan Polri yang profesional serta dipercaya oleh rakyat. Presiden Jokowi juga meminta TNI dan Polri memuluskan transisi pemerintahan dan menjaga netralitas pilkada. Sehingga saya minta TNI dan Polri harus menjaga betul stabilitas. Mendukung penuh transisi pemerintahan. Agar mulus, pemerintahan yang saya pimpin akan dilanjutkan oleh pemerintahan baru yang dipimpin oleh Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Pastikan proses transisi ini berjalan dengan baik dan lancar. Jangan sampai ada riak-riak yang berpotensi mengganggu. Juga dukung penuh penyelenggaraan pilkada. Jaga netralitas, jaga situasi agar tetap kondusif. Ya, pemirsa penasaran kan dengan apa saja kegiatan Presiden Jokowi yang hari ini sudah berkantor di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur? Saat ini kita sudah bergabung dengan rekan Fahada Indi yang berada di IKN. Fahada, bisa dijelaskan nggak ke pemirsa lantas apa saja kegiatan Presiden Joko Widodo hari ini yang mulai berangkat ke IKN? Ya, Philip dan juga pemirsa, selamat sore. Hingga masa jabatannya selesai, yakni pada pertengahan Oktober mendatang, ini Presiden Joko Widodo rencananya memang akan menetap di IKN Ibu Kota Nusantara yang mana akan dimulai sejak hari ini. Nah, selama menetap di IKN ini, agenda sehari-hari Presiden sebenarnya tak jauh berbeda dengan agenda yang biasa dilakukan oleh Presiden Jokowi, yakni di Istana Kepresidenan yang ada di Jakarta. Di antaranya yakni akan menggelar rapat-rapat bersama dengan sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju dan juga akan menerima tamu-tamu negara seperti biasanya. Selain itu, nantinya juga Presiden Joko Widodo akan melakukan sejumlah groundbreaking atau peletakan batu pertama beberapa proyek di Ibu Kota Nusantara yang sampai saat ini memang masih terus berjalan. Nah, Presiden Joko Widodo hari ini tadi ini pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah juga telah melaksanakan salah satu agenda dari Presiden Joko Widodo, yakni memberikan arahan kepada para pejabat TNI dan juga Polri se-Indonesia, di mana tadi total ada sekitar 1094 orang pejabat TNI dan juga Polri yang sudah diberikan arahannya oleh Presiden Joko Widodo untuk pertama kali yakni di Istana Negara yang ada di Ibu Kota Nusantara, tepatnya di gedung atau di Hall Nusantara Istana Negara IKN. Nah, selain itu, Philip dan juga pemirsa, memang ada sejumlah poin yang tadi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada para pejabat dari TNI Polri. Yang pertama adalah mengenai alasan mengapa Presiden Joko Widodo kemudian melakukan arahan kepada mereka ini di Ibu Kota Nusantara adalah karena IKN ini dinilai oleh Presiden Joko Widodo bukan hanya sekedar perpindahan tempat begitu, perpindahan lokasi kepresidenan, lokasi berkantor dari Presiden Joko Widodo maksud kami, namun juga IKN ini adalah sebagai simbol dari adanya transisi begitu, transisi perubahan ke hal yang lebih baik lagi, di mana Presiden Joko Widodo juga mengharapkan instansi baik itu TNI maupun Polri bisa bertransformasi menjadi yang lebih baik lagi selalu ke depannya. Nah, selain itu ada beberapa juga yang tadi ditekankan oleh Presiden Joko Widodo, terutama kita tahu ini sesaat lagi kita akan menggelar pilkada serentak, di mana Presiden meminta pihak dari TNI dan juga Polri di seluruh Indonesia ini bisa menjaga stabilitas nasional, terutama menjelang pelaksanaan pilkada serentak. Nah, serta
TNI dan juga Polri juga diminta untuk bisa mengawal dan juga mendukung penuh transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo menuju ke pemerintahan dari Prabowo Subianto. TNI dan juga Polri, Philip dan pemirsa, juga diminta ini untuk bisa menjaga netralitas selama nanti pelaksanaan pilkada serentak digelar dari awal prosesnya hingga nanti akhir selesai pilkada serentak tersebut. Nah, Presiden memang berpesan dan mengulang-ulang begitu pesan netralitas Polri dan juga TNI, kemudian meminta untuk kondisi di pilkada ini bisa kondusif. Nah, terakhir ini Presiden juga tadi menitik beratkan, mengingatkan kembali lebih tepatnya ini terkait dengan kekerasan pada perempuan dan juga anak yang belakangan ini kerap terjadi dan kasus ini banyak ditemui di Indonesia, di mana Presiden meminta TNI dan juga Polri bisa menjadi institusi yang pertama bagi perempuan maupun anak dalam mencari perlindungan dari berbagai macam kekerasan yang mungkin saja mereka alami. Sementara itu, Philip, yang bisa kami sampaikan saat ini Presiden Joko Widodo masih berada di IKN sampai beberapa minggu ke depan, tentunya sampai nanti pada pertengahan Oktober 2024. Philip, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Fadaidi atas laporannya. Kayaknya kalau dari mimik wajahnya semakin betah di Kalimantan Timur nih. Selamat bertugas kembali, Indi. Jangan lupa pulang ya. Oke pemirsa, istilah zakon kabinet belakangan mencuat setelah Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai mempersiapkan menteri yang akan mengisi kabinet yang mendatang. Polemik muncul karena zakon kabinet berarti kabinet yang diisi oleh kalangan ahli dan bukan dari representasi partai politik. Lantas, bagaimanakah partai-partai Koalisi Indonesia Maju menyikapi wacana zakon kabinet ini? Setelah memenangkan Pilpres bulan Februari lalu, Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki waktu yang sangat panjang untuk menyusun kabinetnya di pemerintahan mendatang. Prabowo pun mempertimbangkan mengisi posisi menteri dari mereka yang berasal dari ahli atau zakon kabinet. Wacana zakon kabinet tersebut ternyata tidak membuat partai pendukung Prabowo khawatir bakal berkurang jatah kursinya di kabinet mendatang. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan, zakon kabinet bukan berarti dikotomi antara ahli dan kader parpol. Menurutnya, saat ini sudah banyak kader parpol yang merupakan ahli dan praktisi di sejumlah bidang. Zakon kabinet kita dikotomikan dengan kabinet yang terdiri dari kader-kader partai politik. Padahal kalau kita lihat de facto, salah satu sumber rekrutmen ahli kita, tenaga profesional kita justru dari partai politik. Kita tahu kalau lihat struktur partai politik itu sendiri sudah menunjukkan profesionalisme. Hampir semua partai politik. Ada bidang-bidang yang pembidangannya mirip dengan kabinet. Ada bidang industri, bidang ekonomi, kreatif, ya, bidang perempuan, kemudian macam-macam ya. Kayak contohnya abang ya, adalah bidang hukum ya. Artinya saat ini ya salah satu sumber rekrutmen tenaga profesional untuk mengisi posisi-posisi ya itu memang salah satu partai politik. Hal senada diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Namun menurutnya ada beberapa posisi yang memang harus diisi oleh orang-orang di luar parpol. Banyak juga orang-orang yang berasal dari partai politik yang juga bisa punya kemampuan untuk menjalankan tugasnya, diberi tanggung jawab di tempat portofolio kabinetnya masing-masing gitu. Nah juga memang kita perlu ya ada di beberapa pos yang memang harus diisi orang-orang seperti akademisi, teknokrat, dan seterusnya gitu. Jadi kombinasi antara berapa besar yang berasal dari partai politik, yang berasal berapa besar dari kalangan profesional, dari kalangan teknokrat, dari kalangan akademisi ya, itu tidak menjadi penting selama memang orang-orang itu ditempatkan pada tempatnya yang tepat gitu. Zakon kabinet sendiri sebenarnya sudah pernah diterapkan dalam kabinet-kabinet sebelumnya. Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Malarangeng mengungkapkan, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono saat akan menyeleksi menteri juga memilih berdasarkan kemampuan dan keahlian seseorang, meski orang tersebut merupakan kader partai politik. Saya kementeriannya A, lalu CV-nya
nggak ada rupanya bersinggungan dari bidang yang mau dibawahi tersebut. gitu ya. Tapi dari daftar itu mungkin bukan nomor 1 dari daftar partai tersebut, tapi di situ yang nomor 6. Tapi kita pas kali ini kebetulan kelautan dan dia punya kompetensi dalam bidang kelautan. Ini aja lah misalnya, atau dalam bidang kehutanan atau dalam bidang. Jadi, nah karena itulah keinginan dari bagaimana the right person in the right place. Dalam konteks itulah bagi saya sekarang ini relevansi kata zakon kabinet itu bukan berarti dikotomi antara non-parpol dan partai politik. Pengamat komunikasi politik Effendi Ghazali menilai pengertian zakon kabinet mengalami perkembangan dari masa ke masa, sehingga zakon kabinet yang dimaksud bisa saja kader-kader partai politik yang memiliki keahlian di bidang tertentu. Yang pertama tentu saja zakon dalam konteks pekerja adalah mereka yang punya latar belakang tadi disebut teknokrat, akademisi yang segera bisa bekerja gitu, dan lebih daripada itu dia mampu juga mengatasi persoalan-persoalan ketika itu dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan partai politik gitu. Jadi sebetulnya yang diinginkan itu adalah mereka yang segera bekerja dan menempatkan dirinya untuk kepentingan bangsa. Mana Bapak Prabowo itu bisa memiliki kesempatan dengan sekali lagi kecerdasannya, pendidikannya, kemudian pengamatannya itu, dia bisa memilih yang betul-betul disebut zakon kabinet sesuai dengan kondisi Indonesia pada saat ini. Jadi zakon kabinet ini saya yakin akan berbeda-beda pada setiap masa waktunya. Seperti apa susunan zakon kabinet yang diwacanakan oleh Prabowo akan diketahui usai pelantikan presiden terpilih bulan depan. Saat ini Prabowo Subianto masih menggodok susunan kabinet dan memilih sosok terbaik untuk mengisi kabinetnya. Tim TV One mengabarkan. Kembali lagi di kabar pemilu kada, pemirsa. Sekretaris Kabinet yang juga bakal calon Gubernur Jakarta Pramono Anung menjelaskan alasannya yang baru akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju pada 22 September mendatang. Menurutnya, ia harus menyelesaikan sejumlah pekerjaan di kabinet yang belum rampung. Surat pengunduran diri Pramono Anung dari posisi Sekretaris Kabinet sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tanggal 2 September lalu. Namun hingga kini belum ditandatangani oleh Presiden. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan, surat pengunduran diri Pramono belum ditandatangani Presiden karena dalam surat tersebut permohonan pengunduran diri terhitung mulai tanggal 22 September 2024 mendatang. Ditemui di Istana Kepresidenan, Pramono menjelaskan alasannya meminta mundur pada tanggal 22 September. Menurutnya masih ada sejumlah pekerjaan Sekretaris Kabinet yang harus diselesaikan, terutama yang berhubungan dengan tugas-tugas Presiden. Saya secara resmi sudah mengajukan surat pengunduran diri secara langsung kepada Bapak Presiden. Dan karena memang masih ada beberapa pekerjaan yang harus saya persiapkan, saya selesaikan. Saya akan mudah-mudahan disetujui oleh Bapak Presiden, akan mundur tanggal 22 September karena itu merupakan hari atau waktu penetapan sebagai calon. Sehingga dengan demikian itulah yang menjadi concern, dan saya sudah juga menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara. Pramono Anung mengajukan permohonan pengunduran diri dari Kabinet Indonesia Maju karena ia maju dalam Pilkada Jakarta sebagai bakal calon Gubernur Jakarta. Selain Pramono, Tri Risma hari ini yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Sosial juga telah mengundurkan diri karena maju dalam Pilkada Jawa Timur. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto menjanjikan akan membuat zakon kabinet atau kabinet yang berisikan orang-orang yang sesuai dengan keahliannya di pemerintahannya mendatang. Lalu, bagaimanakah merealisasikannya di tengah harus mengakomodir partai politik pendukung Prabowo Gibran yang juga mengharapkan kursi di kementerian? Sejumlah deretan nama tokoh akan masuk kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Partai politik yang berada dalam koalisi Indonesia Maju juga sudah menyodorkan nama ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto menjanjikan akan membuat zakon kabinet atau kabinet yang berisikan orang-orang yang sesuai dengan keahliannya di pemerintahannya mendatang.
Janji Prabowo membuat zakon kabinet dalam kementeriannya dianggap sebagai sebuah usaha yang baik dan memang dibutuhkan oleh negara ini. Kabinet mendatang itu akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana kebutuhan-kebutuhan dari pemerintahan baru, yaitu Pak Prabowo dan Mas Gibran, terkait prioritas-prioritas kebijakan depan ya. Tentu proyeksi untuk membangun kabinet zakon itu atau kabinet ahli itu tentu saya kira adalah usaha yang baik ya. Dan memang kita butuh saat ini untuk bagaimana kabinet mendatang itu memang diisi oleh para ahli atau para kelompok profesional, tidak hanya yang berasal dari non-partai, tetapi juga bisa berasal dari partai politik ya, karena banyak juga profesional dari partai politik ya, yang memang mempunyai kualifikasi sudah teruji, mungkin dia pernah berpengalaman di pemerintahan sebelumnya atau menjadi pimpinan partai politik, sehingga target-target kebijakan yang akan diambil oleh pemerintahan baru itu bisa dipenuhi. Zakon kabinet yang akan diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto juga masih menjadi pertanyaan. Apakah zakon kabinet yang dimaksud adalah kabinet yang terdiri dari para ahli, dalam hal ini teknokrat, atau para ahli yang terafiliasi dengan partai politik? Mengingat pemerintahan Prabowo juga harus mengakomodir kepentingan partai politik pengusungnya. Analis politik dari Universitas Gadjah Mada, Mada Sukmajati menyatakan, perlu ada redefinisi arti dari zakon kabinet yang diusung pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Menurut saya ya Pak Prabowo perlu meredefinisi ya konsep zakon kabinet itu. Jadi begini, misalnya tadi ya, apakah teknokrat atau profesional dari partai politik itu akan sangat berbeda ya. Kalau teknokrat atau profesional itu tidak terafiliasi dengan partai, dan kalau mereka terafiliasi dengan partai. Karena basis pertimbangan mereka di dalam menyusun kebijakan kan beda. Yang satu teknokrat ini ya ilmu pengetahuan, bukan kepentingan politik gitu. Tapi kalau partai basisnya adalah kepentingan politik, apalagi mereka juga punya kewajiban untuk merawat konstituen mereka melalui akses terhadap sumber daya negara. Ini adalah kepentingan politik yang paling menonjol ya kalau kita bicara dari partai politik. Pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka seolah dikejar deadline untuk menentukan kabinetnya sebelum keduanya dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Mereka juga harus menentukan apakah kabinet yang disusunnya benar-benar dari kalangan profesional atau dari kalangan partai politik pengusung Prabowo Gibran. Tim TV One mengabarkan. Sementara itu, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik tanggal 20 Oktober 2024 mendatang. Kabinet Prabowo diperkirakan bertambah menjadi 41 menteri dan pejabat setingkat menteri. Jumlah tersebut menjadi pusat perhatian karena tertinggi sejak era reformasi. Apa tanggapan masyarakat terhadap wacana penambahan kursi kabinet ini? Saya mungkin pertama kan sebenarnya soal menteri itu hak prerogatif presiden ya dalam sistem presidensil, tapi yang jadi catatan adalah sebetulnya jangan sampai penambahan menteri ini atau mungkin dalam tanda kutip penggemukan kabinet ini jadi ajang bagi-bagi jabatan ya. Jadi yang saya harapkan nantinya juga tetap mengedepankan soal meritokrasi dan juga pembentukan kabinet zakon dan lain-lain. Kalau yang saya harapkan mungkin ke depannya yang seperti tadi saya sampaikan ya, semoga kalau memang benar penambahan jajaran di kabinet itu ada, supaya tidak cuma jadi ajang-ajang bagi-bagi jabatan dan masih mengedepankan meritokrasi dan juga kabinet zakon yang dimana diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya. Itu aja sih. Tanggapannya sih ya agar bisa, kan karena udah kabinetnya udah gemuk nih gitu, jadi ya harapannya sih bisa kerjasama dengan baik untuk lebih fokus lagi mengkawal isu-isu di masyarakat yang belum selesai gitu. Jadi kan kalau udah orangnya banyak kan harapan kami bisa lebih semuanya tuh jadi rata gitu. Jadi masalahnya tuh bisa selesai dalam waktu 5 tahun dan Indonesia bisa menjadi Indonesia emas gitu. Kalau menurut saya dengan penambahan kabinet di masa jabatan Presiden Prabowo nanti dengan penambahan menteri ya menurut saya sih bisa wajar aja ya, karena tugasnya banyak untuk
untuk menjalankan tugas di negara Indonesia ini tugasnya banyak, karena banyak wilayah juga, banyak provinsi juga, dan juga harus banyak dibenahi juga. Harapannya supaya Indonesia makin maju aja sih, dan juga sejahtera untuk rakyatnya juga. Pemirsa, pertarungan pemilihan gubernur di Jawa Timur akan diprediksi berlangsung menarik. Selain diikuti oleh 3 bakal calon gubernur perempuan, mereka juga akan memperebutkan suara dari kalangan Nahdliyin dan masyarakat Mataraman. Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024 resmi diikuti oleh 3 serikandi. Mereka adalah Hovifah Indar Parawansa, Tri Risma Harini, dan Luluk Nur Hamidah. Munculnya 3 bakal calon gubernur perempuan pada Pilkada Jawa Timur menunjukkan terbukanya masyarakat Jawa Timur terhadap kepemimpinan perempuan. Ketiga serikandi ini akan bertarung keras dengan basis teritorial politik yang kuat. Partai politik pengusung bakal calon kepala daerah pun semakin optimis bisa menang dalam persaingan di Pilgub Jawa Timur. Cukup optimis ya, artinya saat ini pada saat bicara tentang Pilgub, masyarakat Jawa Timur terbukti sudah sangat kritis dan melek literasi politiknya sangat tinggi. Artinya memungkinkan untuk membuka ruang bagi 3 kader perempuan anak bangsa ini untuk maju di satu kontestasi pilkada, menunjukkan bahwa pilkada dan politik di Jawa Timur itu sudah beyond tradisional politik, memberikan kesempatan yang terbuka bagi siapapun tanpa diskriminasi, dan itu artinya memungkinkan bagi kami untuk bicara ke masing-masing penduduk di berbagai telatah kebudayaan ini dengan politik gagasan yang menarik. Sendiri kan juga tokoh Nahdlatul Ulama, Ketua Partai NU, dan Mas Emil, basisnya juga sebagian besar ada di Mataraman. Jadi buat kami ini menjadi sebuah pertarungan yang sangat dinamis, dan kita telah memiliki akar-akar historis yang menunjukkan bahwa preferensi pemilih pada pilkada yang lalu masih menjadi tanda kegembiraan buat kami, karena mereka tetap setia, tetap loyal untuk memilih Hovifah Emil. Tinggal kita akan melakukan sosialisasi, kita akan mendekatkan kembali suasana kebatinan dengan mereka. Tri Risma Harini bersama bakal cawagupnya Zahrul Azhar Asumta didukung kuat PDI Perjuangan, yang notabene basis partainya kuat di sejumlah kabupaten di Jawa Timur. Sementara Hovifah Indar Parawansa bersama Emil Dardak memiliki reputasi populer dan mendapat dukungan utamanya dari kalangan Nahdliyin, serta memiliki basis politik yang kuat di kalangan santri dan perempuan. Luluk Nur Hamidah yang berpasangan dengan Lukmanul Hakim, meski tidak sepopuler Hovifah dan Risma, ia ditopang oleh PKB, partai pemenang dalam pemilihan legislatif di Jawa Timur. Di Jawa Timur akan pertarungannya ketat, saya percaya. Tetapi ingat, Bu Hovifah sudah 5 tahun petahana, pasti memiliki jaringan relasi sosial yang cukup kuat lah. Kalau Bu Risma posisinya kayak kerinduan ulang ya, comeback ya semacam itu, dan dia dengan gagasan-gagasan otentiknya cukup handal. Mbak Lulu juga gitu sebetulnya, ketika di Dewan itu kan semua punya televisi, punya medsos itu kan tampil sekali betul. Jadi ini memang saya kira peluangnya nah, kalau menurut saya yang menjadi penting adalah pertarungan dia media sosial, tinggal tinggal kuatnya di mana. Nah, ini kan juga butuh tetapi saya meyakini bahwa kekuatan bekerjanya partai politik pasti akan bukan. Persaingan ketat 3 serikandi ini menjadikan pilkada di Jawa Timur menjadi berbeda dari wilayah lain. Terjadi perebutan suara dari kalangan ulama, pesantren, dan Nahdliyin, serta masyarakat Mataraman, menjadikan pilkada di Jawa Timur ini akan semakin sengit persaingannya. Tim TV One mengabarkan. Jelang pilkada, pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa dan Hendrar Priyardi, melakukan safari politik ke Purworejo, Jawa Tengah. Andika optimis bisa memenangkan Pilgub Jawa Tengah karena didukung infrastruktur partai yang solid di kandang banteng. Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah dari PDI Perjuangan, Andika Perkasa dan Hendrar Priyardi
menghadiri rapat kerja cabang khusus DPC PDIP Purworejo. Acara ini juga turut dihadiri perwakilan fraksi serta Ketua DPC PDIP Purworejo yang juga maju dalam kontestasi Pilkada Purworejo. Kehadiran keduanya dalam rangka konsolidasi sekaligus memperkenalkan diri menjelang Pilkada. Andika optimis bisa memenangkan Pilgub Jawa Tengah karena didukung infrastruktur partai yang solid. Kami bertemu dengan seluruh kader PAC, Ketua Ranting, Ketua DPC PD Perjuangan di Purworejo dalam rangka untuk memperkenalkan diri. Karena walaupun bagaimana kan yang membantu kami, saya dengan Mas Hendy dan pasti Mas John juga dengan Mbak Yuli adalah mereka-mereka yang ada di Purworejo. Mayoritas masyarakat Jawa Tengah dalam hal partai politik kan memang PD yang terbesar. Itulah yang merupakan faktor penting sehingga memang infrastruktur partai lah yang kemudian menjadi tulang punggung gitu. Sementara itu, Ketua DPC PDIP Purworejo menjelaskan acara ini digelar dalam rangka membangkitkan semangat dan mensolidkan barisan banteng di Kabupaten Purworejo. Dalam survei terbaru, elektabilitas Andika Perkasa yang maju bersama Hendrar Prihadi di Pilgub Jawa Tengah baru mencapai 37,7%. Dengan safari politik yang terus dikejarkan, diharapkan elektabilitas keduanya bisa semakin meningkat. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Pemilu Kada. Pemirsa, tim kuasa hukum kedua bakal calon Bupati Lampung Selatan saling melaporkan pelanggaran pemilu ke kantor Bawaslu Lampung Selatan. Laporan tersebut kini dalam proses penelitian berkas pihak Bawaslu. Tim kuasa hukum kedua bakal calon Bupati Lampung Selatan saling melaporkan pelanggaran pemilu ke kantor Bawaslu Lampung Selatan. Kuasa hukum Nanang Ermanto, Antoni Imam, melaporkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ke Bawaslu Lampung Selatan. Zulhas dianggap telah melanggar aturan pemilu yang memanfaatkan kunjungan kerja Menteri Perdagangan untuk mensosialisasikan menantunya Radityo Egi Pratama sebagai bacalon Bupati Lampung Selatan. Sedangkan tim kuasa hukum Radityo Egi Pratama dan Saiful Anwar melaporkan adanya temuan keterlibatan aparatur desa sebagai tim sukses Nanang Ermanto dan Antoni Imam. Sementara itu, Komisioner Bawaslu Lampung Selatan membenarkan laporan tersebut. Pihaknya masih mengkaji dan meneliti berkas laporan terkait dugaan pelanggaran pilkada. Bakal calon Nanang Ermanto itu melaporkan ke Bawaslu terkait dengan adanya dugaan Menteri Perdagangan Pak Zulhas itu mengkampanyekan salah satu bakal calon. Dan dalam isi laporan juga itu berkaitan dengan adanya bagi-bagi minyak goreng. Berikut isi laporan yang disampaikan kepada Bawaslu. Dalam Pilkada Lampung Selatan, pasangan Nanang Ermanto Antoni Imam bakal bertarung melawan pasangan Radityo Egi Pratama Saiful Anwar. Dari Lampung Selatan, Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kabar tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kabar Pemilu Kada hari ini. Besok kami masih akan kembali di jam yang sama. Tapi jangan beranjak dulu karena sesaat lagi Anda dapat menyaksikan dialog panas di program Kabar Petang. Akhir kata, saya Phil Pusionaso mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.